Pas sudah terlihat, Bapak. Ya, terlihat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Agus Pramono ya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir vokasional dan juga sekaligus sebagai fasilitator pada webinar pada hari ini gitu ya yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatannya kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung tentunya pada webinar siang hari ini. Dan mohon izin sebelumnya saya di sini bukan ingin menggurui ya Bapak Ibu sekalian, karena memang ini sebenarnya merupakan tugas UTS dari MK Pengembangan Karir Vokasional. Dan ini memang sifatnya terbuka, kemudian dan di sini sama-sama kita belajar kemudian mengenai seputar permasalahan vokasi di Indonesia tentunya, sehingga nanti tujuannya ini bisa mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang ada gitu. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis studi literatur yang sudah saya lakukan. Di mana di sini yang ingin saya sampaikan mengenai strategi mengatasi pengangguran yang meningkat di kalangan lulusan SMK. Latar belakang masalah dari yang saya tampilkan saat ini yaitu pengangguran yang meningkat di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ini sudah menjadi isu yang mendesak dan juga memerlukan perhatian yang serius. Karena dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah lulusan SMK ini mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Dan fenomena ini menyoroti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMK dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah pengangguran yang meningkat di kalangan lulusan SMK, dan melalui pemahaman mendalam tentang akar permasalahan, kemudian solusi yang inovatif, kita dapat membantu mempersiapkan lulusan SMK untuk memasuki pasar kerja dengan kesiapan yang lebih baik tentunya dan mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mereka. Dan rumusan masalah pada pembahasan kali ini yang pertama, apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan lulusan SMK dalam beberapa tahun terakhir? Kemudian yang kedua, bagaimana mengevaluasi kesesuaian keterampilan yang diajarkan di SMK dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan? Kemudian yang terakhir yaitu apa strategi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh institusi pendidikan dalam pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan peluang kerja bagi lulusan SMK dan mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mereka. Adapun tujuannya yang pertama ini tentunya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK dan menganalisis kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Yang kedua, mempresentasikan strategi-strategi konkret yang dapat diimplementasikan oleh institusi pendidikan dan juga pemerintah untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMK, memperkuat keterhubungan dengan industri, serta mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mereka. Adapun faktor-faktor utama di sini yang menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan lulusan SMK dalam beberapa tahun terakhir, ini pertama ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di SMK dengan tuntutan pasar kerja saat ini menjadi penyebab utama, di mana banyak lulusan SMK ini yang tidak memiliki keterampilan yang relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
Dan selain itu, kurangnya keterlibatan industri dalam merancang kurikulum SMK ini juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian ini. Yang kedua, perubahan cepat dalam dunia kerja dan perkembangan teknologi juga ini berperan dalam meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK. Keterampilannya relevan hari ini mungkin tidak relevan lagi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga lulusan ini harus mampu terus beradaptasi gitu ya dengan cepat untuk tetap bersaing di pasar kerja. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kurangnya informasi dan bimbingan karir yang memadai bagi lulusan SMK. Ini juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi pengangguran. Penyediaan informasi tentang peluang kerja dan juga persiapan karir yang tepat dapat membantu lulusan SMK menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi kesesuaian keterampilan yang diajarkan di SMK dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan? Evaluasi kesesuaian keterampilan yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan SMK dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan merupakan langkah krusial dalam mengatasi pengangguran di kalangan lulusan SMK. Pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai metode penilaian termasuk seperti supervisi industri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, dan analisis gap keterampilan. Yang pertama, untuk survei industri sendiri, yaitu survei industri ini dapat dilakukan untuk memahami secara langsung kebutuhan industri terkait keterampilan yang dibutuhkan. Jadi ini kemudian yang kedua, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, di mana pemetaan kebutuhan tenaga kerja ini melibatkan identifikasi tren dan juga perubahan dalam industri serta perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dan yang terakhir, analisis gap keterampilan. Analisis gap keterampilan ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan keterampilan yang diajarkan di SMK dengan keterampilan yang diminta oleh pasar kerja, sehingga dapat diidentifikasi area-area di mana ada kesenjangan atau ketidaksesuaian tersebut. Kemudian, strategi apa ya, atau apa strategi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh institusi pendidikan dan juga pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan peluang kerja bagi lulusan SMK dan mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mereka. Salah satu strategi terbaiknya adalah dengan memperkuat kemitraan antara SMK dan juga dunia industri. Ini tentu sangat penting karena memang keterkaitan antara SMK dan juga dunia industri ini sudah seharusnya saling terjalin dengan kuat. Karena hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk meningkatkan kegiatan magang seperti magang, kemudian juga kerja praktek di industri, menyelenggarakan program pelatihan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta melibatkan perwakilan industri dalam merancang kurikulum dan mengajar di SMK. Jadi memang keterlibatan industri dalam kurikulum di SMK ini sangat penting. Kemudian selain itu, penyediaan layanan bimbingan karir yang komprehensif ini juga penting untuk membantu lulusan SMK dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan juga minat mereka. Sehingga kerjasama antara pemerintah, kemudian institusi pendidikan dan dunia industri ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif tentunya terhadap tuntutan pasar kerja dan juga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja dengan sukses. Dan di sini 5 pokok bahasan yang saya sampaikan dalam mengatasi masalah pengangguran di SMK. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dengan mengukur kualitas akademik kurikulum, kemudian evaluasi dan pengukuran kualitas akademik kurikulum SMK. 3, identifikasi kekurangan dan perbaikan dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri. 4, integrasi elemen-elemen keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Dan yang terakhir, pengembangan program pelatihan tambahan untuk memperkuat kompetensi lulusan di SMK. Dan hasil analisis literatur yang sudah saya lakukan, yang pertama dengan meningkatkan kompetensi dengan mengukur kualitas akademik kurikulum menurut Putra Muhammad Ihsan, penelitiannya di tahun 2019, langkah pertama dalam meningkatkan kompetensi lulusan SMK adalah dengan mengukur kualitas akademik kurikulum yang ada. Ini melibatkan evaluasi secara menyeluruh terhadap kurikulum yang telah disusun,
fokus pada aspek-aspek seperti relevansi materi pembelajaran, kemudian juga metode pengajaran yang digunakan, dan juga responsivitas terhadap perkembangan industri. Sehingga melalui pengukuran ini, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi area-area mana saja sih di mana kurikulum ini perlu ditingkatkan atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga mempersiapkan lulusan dengan baik untuk pasar kerja. Kemudian yang kedua, evaluasi dan pengukuran kualitas akademik kurikulum SMK. Di mana evaluasi dan pengukuran kualitas akademik kurikulum SMK ini melibatkan proses sistematis, di mana untuk menilai sejauh mana sih kurikulum ini mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Jadi ini juga melibatkan penggunaan berbagai metode evaluasi seperti survei terhadap siswa, kemudian juga kepada alumni, dan juga wawancara dengan tenaga pengajar, serta menganalisis hasil ujian dan kinerja dari siswa. Dan melalui evaluasi ini tentunya institusi pendidikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap keberhasilan kurikulum saat ini dan area-area mana yang tentunya juga diperlukan perbaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, identifikasi kekurangan dan perbaikan dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri. Jadi setelah identifikasi terhadap kekurangan dalam kurikulum dilakukan, langkah selanjutnya itu adalah mengidentifikasi area-area spesifik di mana kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini dapat melibatkan konsultasi dengan stakeholder industri, kemudian analisis tren pasar kerja, dan juga evaluasi terhadap laporan lulusan. Jadi berdasarkan hasil identifikasi ini, institusi pendidikan dapat melakukan perubahan atau penyesuaian pada kurikulum mereka untuk meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan industri. Jadi memang kurikulum ini sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan SMK ke depannya. Karena semakin linear kurikulumnya dengan kebutuhan industri, maka lulusan yang akan diserap akan lebih baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi elemen-elemen keterampilan dan pengetahuan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Dan integrasi elemen-elemen keterampilan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja ini merupakan langkah penting juga dalam mempersiapkan lulusan SMK. Salah satunya ini melibatkan penyesuaian kurikulum tadi mencakup keterampilan teknis, kemudian soft skill, dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di lingkungan kerja. Dengan memasukkan aspek ini ke dalam kurikulum, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa lulusan mereka ini siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan program pelatihan tambahan, di mana ini fungsinya adalah untuk memperkuat kompetensi lulusan SMK tentunya. Di mana pengembangan program pelatihan tambahan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat kompetensi lulusan SMK. Program ini dapat berupa pelatihan praktis, kemudian kursus sertifikasi, atau juga workshop yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan atau mitra industri. Dan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMK untuk mengembangkan keterampilan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini terkait literatur yang sudah saya cari atau yang saya tampilkan adalah dalam upaya mengatasi pengangguran yang meningkat di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan. Ini penting tentunya untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dan juga terintegrasi. Dari pokok bahasan yang telah dipertimbangkan, ini kita memperoleh pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah kunci yang dapat diambil. Pertama, meningkatkan kompetensi lulusan SMK dengan tadi mengukur kualitas akademik kurikulum, karena ini merupakan fondasi yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian juga evaluasi dan pengukuran kualitas kurikulum, serta identifikasi kekurangan yang ada. Memberikan pandangan yang jelas tentang arah yang harus diambil dalam melakukan perbaikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian integrasi elemen-elemen keterampilan dan juga pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja ini menjadi langkah selanjutnya yang tidak kalah penting. Dan yang terakhir, pengembangan program pelatihan tambahan ini menjadi penguat bagi kompetensi lulusan
memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan tambahan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, kita dapat memperbaiki kesenjangan antara lulusan SMK dan juga tuntutan pasar kerja, serta mengurangi tingkat pengangguran di kalangan mereka. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait tugas untuk UTS pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Prof. Agus. Baik, terima kasih Mas Agus Irfan. Cukup komprehensif ya, bagaimana tadi strategi mengatasi pengangguran di tingkat SMK dilakukan dengan secara sistematis dan terukur. Misalnya tentang ketidaksesuaian skill terhadap bidang kerja yang ada di SMK. Itu juga menjadi permasalahan yang saat ini butuh intensitas untuk solusi-solusi teknisnya. Ada beberapa faktor penyebab tadi ya, ketidaksesuaian materi yang diajarkan di SMK dengan updating dunia kerja. Misalnya CNC yang sekarang sudah 4 aksis, tapi fasilitas yang ada mungkin masih di bawah 4 aksis. Itu kan tidak relevan. Artinya ini perlu solusi yang intensif gitu ya. Juga yang saya soroti yang tidak kalah pentingnya tadi adalah bimbingan karir vokasional di SMK ya. Bagaimana anak didik ini sebenarnya dia mungkin dia punya skill, tapi dia tidak bisa menulis lamaran kerja, tidak bisa menulis CV dengan baik, sehingga masalah itu harus menjadi bagian integrasi dari permasalahan-permasalahan SMK di lapangan tentunya ya. Sehingga nanti penyerapan dunia kerja itu bukan hanya berdasarkan skill, tapi juga kemampuan mereka berkomunikasi dan juga membuat laporan atau membuat CV. Terus ini yang tidak kalah pentingnya juga analisis gap pangsa pasar dengan dunia kerja. Jadi berapa sih jumlah lowongan yang ada di zona mungkin tingkat provinsi atau kabupaten kota dengan jumlah SMK yang ada di daerah. Ini saya mencatat misalnya di negara-negara maju itu semua sudah dipetakan oleh industri ataupun oleh sekolah, institusi pendidikannya. Jadi kalau memang batas proporsi lowongannya itu lebih sedikit, maka kebijakan dari sekolah ataupun pemerintah setempat itu mereka mengadakan bina wirausaha atau entrepreneur. Jadi semuanya terpetakan dengan baik. Artinya setiap siswa di SMK ini wajib memiliki skill yang bisa diterapkan di dunia kerja di bidang entrepreneur misalnya. Nah ini juga sekaligus menjawab tantangan ketika treasure study di SMK ini mungkin banyak sekali pengangguran yang padahal sebenarnya secara kontekstual mereka itu tidak menganggur. Misalnya ada seorang lulusan SMK yang punya bengkel dengan penghasilan seharinya lebih dari 150.000, artinya kan mereka sudah melampaui UMR yang ada, artinya mereka juga bukan pengangguran sebenarnya. Nah, pemetaan-pemetaan ini yang perlu dirapikan lagi dalam dokumen-dokumen yang ada. Nah, yang terakhir tadi juga program pelatihan tambahan ya. Program pelatihan tambahan ini sangat erat sekali hubungannya dengan updating reverse teknologi misalnya. Jadi kalau dulu mungkin orang mengelas dengan WPS, Welding Procedure Standard, sekarang itu WPS sudah banyak sekali kita dapatkan di petunjuk-petunjuk Google Praktis ya. Jadi kemampuan untuk membentuk WPS ini saya pikir sudah tidak diperlukan lagi karena memang kita sudah punya POE, punya apa namanya ChatGPT segala macam itu sudah bisa membuat WPS gitu. Sehingga skill-skill apa yang harus diperlukan ke depan untuk anak-anak di SMA tadi sudah terjawab oleh makalah yang sudah dibuat oleh Mas Agus Irfan. Terima kasih Mas Agus Irfan. Ini saya pikir solusi-solusi teknis yang memang up to date, aktual yang ada di lapangan yang mungkin bisa dijadikan sumbangsih untuk menyelesaikan win-win solution yang ada di permasalahan vokasi SMK dan keteknikan. Terima kasih. Mungkin sekarang silakan Mas Faldi ya. Mas Faldi, silakan melanjutkan dari tema yang Baik ada. Pak, Time is it. izin share screen.
Sudah muncul, Pak? Ya, sudah, silakan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Agus Pramono sebagai fasilitator dan kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk eh, memaparkan hasil penelitian hasil menggali informasi mengenai implementasi penjaminan mutu pendidikan vokasional. Sama seperti yang dikatakan Mas Agus sebelumnya, bahwa saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian. Kita di sini sifatnya hanya berupa sharing dan pemenuhan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa PVK untuk mengerjakan ujian tengah semester dengan berupa webinar ini. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu implementasi penjaminan mutu pendidikan vokasional. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan apa itu kata implementasi dan penjaminan mutu. Namun di sini kita akan ulas kembali. Implementasi penjaminan mutu pendidikan vokasional adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan vokasional memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, standar kualitas yang ditetapkan ini dalam konteksnya kita di Indonesia berarti standar pendidikan nasional. Apa saja yang yang dinilai mutunya, yaitu bisa jadi hasil belajar peserta didik, terus sarana dan prasarana dan lain hal sebagainya. Selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat implementasi penjaminan mutu. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam program-program pendidikan vokasional. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, serta fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada memastikan relevansi dengan kebutuhan industri. Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan vokasional relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Jadi dengan adanya penilaian mutu pendidikan ini diharapkan seluruh proses pembelajaran atau proses atau program-program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan sudah sesuai atau relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Nah, selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa. Di sini maksudnya adalah secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, mencakup penggunaan berbagai metode evaluasi untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi penjaminan mutu pada saat diterapkan itu bisa juga digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pencapaian siswa. Selanjutnya ada merancang program yang responsif dan inovatif. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja, bahkan sampai kebiasaan masyarakat itu berubah dengan sangat cepat. Maka implementasi penjaminan mutu itu sangat penting untuk kita menyusun rencana atau bahkan menanggulangi perubahan-perubahan yang cepat terjadi tersebut agar lembaga pendidikan kita lebih responsif dan inovatif lagi. Yang terakhir, tujuan utama dari penjaminan mutu yaitu menghasilkan lulusan yang siap kerja. Namanya lembaga pendidikan vokasional pasti orientasinya yaitu menghasilkan peserta didik yang sudah siap bekerja. Baik, siap bekerja di sini yaitu sudah mampu dikatakan kompeten baik dalam ranah pengetahuan, dalam keterampilannya maupun dalam sikap kerjanya. Next, ada langkah-langkah implementasi penjaminan mutu. Kalau tadi ada tujuan dan manfaat, sekarang ada langkah-langkah implementasi penjaminan mutu. Yang pertama itu pembentukan tim penjaminan mutu. Yang kita tahu bahwa sekarang rahasia umum sebenarnya kalau penjaminan mutu yang dilaksanakan di sekolah itu baik secara internal itu masih secara kasarnya banyak yang disembunyiin lah yang kita tahu.
Itu mau tidak mau, suka tidak suka kita mengalaminya, terutama yang bergerak di lembaga pendidikan. Baru segelintir saja yang benar-benar sudah berintegritas menjalankan betul-betul menjalankan penjaminan mutu secara independen gitu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam implementasi penjaminan mutu agar tetap efektif dan efisien atau independen gitu. Yang pertama adalah pembentukan tim penjaminan mutu yang betul-betul transparan, independen, tanpa ada tercampuri dengan apa ya? Dengan kepentingan orang-orang atau organisasi tertentu. Yang kedua ada pelatihan anggota tim penjaminan mutu. Setelah kita membentuk timnya, tentu saja kita harus melakukan pelatihan anggota tim penjaminan mutu agar tim yang dibuat itu tahu dan mampu apa saja sih yang harus diukur, poin-poin apa saja sih yang harus dikembangkan, lalu kemudian hal-hal apa saja yang bisa menjadi penghambat atau justru pemicu cepatnya tercapai mutu yang baik gitu. Selanjutnya penetapan standar kualitas. Nah, di sini kita harus memilih standar kualitas yang apa ya? Yang disetujui bersama oleh tim penjaminan mutu. Standar kualitas mana yang mau kita pakai nanti pada saat proses implementasi penjaminan mutu lembaga pendidikan. Lalu yang keempat, pengembangan kurikulum. Yang kelima itu umpan balik dari pemangku kepentingan. Di sini sudah masuk proses implementasi penjaminan mutu. Salah satu metode yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi tentunya secara berkala dan terpadu. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Setelah ada pemantauan, dievaluasi. Yang terakhir pasti melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki pada saat implementasi penjaminan mutu itu dilaksanakan. Selanjutnya ada tantangan implementasi penjaminan mutu. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal dana, personil, atau infrastruktur. Lembaga pendidikan kejuruan seringkali menghadapi kendala dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, kesesuaian kurikulum yang kedua adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Kenapa ini bisa jadi tantangan? Karena implementasi penjaminan mutu memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Maksudnya pemangku kepentingan di sini bukan hanya pejabat dari dinas atau pejabat di sekolah, tapi termasuk siswa juga, tenaga pengajar, industri, dan bahkan masyarakat itu termasuk pemangku kepentingan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dan berkontribusi dalam proses tersebut. Maksudnya proses implementasi penjaminan mutu. Yang selanjutnya ada kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Salah satu tujuan penjaminan mutu adalah memastikan bahwa kurikulum dan program-program pendidikan kejuruan relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Namun, mengidentifikasi kebutuhan industri yang tepat dan merancang kurikulum yang sesuai bisa menjadi tantangan, terutama dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Nah, itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kebutuhan, kebiasaan masyarakat, kebutuhan industri dan pasar kerja, perubahan teknologi itu berlangsung sangat cepat. Jadi itu bisa menjadi tantangan penghambat dalam implementasi penjaminan mutu yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada perubahan teknologi dan tren industri. Industri dan teknologi terus berkembang dengan cepat, menciptakan tantangan baru dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang relevan. Lembaga pendidikan kejuruan harus dapat memantau tren industri dan teknologi terbaru, serta mengintegrasikannya ke dalam program-program kejuruan yang akan diterapkan nanti. Selanjutnya ada evaluasi kinerja tenaga pengajar.
Evaluasi kinerja tenaga pengajar merupakan aspek penting dari penjaminan mutu, namun dapat menjadi tantangan jika tidak dilakukan secara objektif dan adil. Nilai kinerja tenaga pengajar dengan tepat memerlukan instrumen evaluasi yang sesuai dan proses transparan. Ini pun menjadi kendala kenapa pada saat di lapangan, bagaimana caranya tim pengawas atau tim penjaminan mutu itu dapat mengevaluasi tenaga pengajar tanpa membuat tenaga pengajar tersebut merasa digurui atau merasa disalahkan. Justru dengan adanya tim pengawas, tim penjaminan mutu ini, pada saat melakukan evaluasi tenaga pengajar, bagaimana caranya mampu merangkul tenaga pengajar yang masih dirasa belum kompeten untuk memikirkan solusi secara bersama gitu, agar kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pemantauan siswa dan hasil pembelajaran. Memantau kemajuan siswa dan hasil pembelajaran secara efektif juga merupakan tantangan dalam implementasi penjaminan mutu. Apa tantangannya? Yaitu perlu memiliki sistem yang baik dan mengumpulkan, menganalisis, serta menggunakan data pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada budaya perubahan. Dalam implementasinya, seringkali membutuhkan perubahan budaya di dalam lembaga pendidikan kejuruan, termasuk peningkatan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Kadang hanya segelintir orang saja yang semangat untuk membawa perubahan baik dalam menjaga kualitas pendidikan, tapi sebagiannya lagi merasa biasa-biasa saja, tidak semangat, atau bahkan ada yang membenci karena merasa zona nyaman dia diganggu. Dengan adanya penjaminan mutu secara independen dan secara secara baik gitu, mereka, bagi tenaga kerja yang biasanya santai-santai saja kerjanya merasa terganggu karena harus mengeluarkan tenaga lebih atau effort lebih agar mutu pendidikan di tempat dia bekerja itu menjadi lebih baik. Nah, dengan menyadari dan mengatasi tantangan ini, lembaga pendidikan kejuruan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi penjaminan mutu mereka, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Di sini ada kegiatan yang mendukung implementasi penjaminan mutu tetap efektif. Yang pertama, salah satu kegiatannya yaitu identifikasi dan peningkatan keunggulan kompetensi sekolah vokasional. Hal apa saja yang dilakukannya? Yang pertama yaitu ada analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Kenapa sih diperlukan kegiatan ini? Alasannya yaitu agar sekolah dapat berfokus dalam mencapai hasil yang baik dalam penjaminan mutu jurusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu. Jadi sekolah pasti memiliki tujuan dapat mencapai standar pendidikan yang sesuai atau bahkan melebihi yang sudah ditetapkan oleh standar nasional, pendidikan nasional. Maka diperlukanlah penjaminan mutu ini. Di dalam analisis ini, lakukan analisis SWOT menyeluruh terhadap sekolah vokasional untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang eksternal, dan ancaman. Identifikasi faktor-faktor yang membedakan sekolah vokasional dari pesaingnya dan menentukan keunggulan kompetensi potensial. Yang kedua ada pemahaman industri dan pasar kerja. Apa saja yang dilakukan yaitu melakukan penelitian tentang tren industri terkini, kebutuhan pasar kerja, dan permintaan keterampilan di sektor-sektor tertentu. Lalu ada kemitraan industri. Kenapa harus ada kemitraan industri? Di sini termasuk dalam langkah dalam memajukan jurusan. Di sini kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal atau nasional untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk magang atau penempatan kerja. Dengan adanya kemitraan industri, tentu kesempatan lulusan kita nanti untuk bekerja setelah lulus itu menjadi lebih besar. Dan mutu pendidikan yang baik salah satunya diukur dengan keterserapan lulusan sekolah kita di dunia kerja. Jika lulusan kita banyak yang terserap di dunia kerja, otomatis dapat menambah nilai mutu pendidikan sekolah kita nantinya.
Next ada pengembangan keterampilan pengajar dan staf, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus kepada staf pengajar untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam bidang mereka. Agar seperti kata Prof. Agus Pramono tadi, bahwa kita itu butuh reverse teknologi atau saling berbagi teknologi lah. Karena pertumbuhan teknologi pada saat ini tuh sangat cepat pertumbuhannya. Kalau kita telat sedikit saja sudah apa? Sudah tertinggal nantinya. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan kualitas dan pelayanan. Nah, tentu saja kualitas dan pelayanan ini harus ditingkatkan secara berkala dan terus-menerus. Dengan pelayanan dan kualitas yang semakin baik, maka hasil harapannya itu output lulusan kita menjadi individu yang sangat baik, gitu, tahan banting, biasa bersaing di dunia kerja, lalu kompetensinya itu mencukupi dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa implementasi penjaminan mutu di lembaga pendidikan vokasional itu ada 3 kegiatan secara garis besar. Yang pertama pemantauan, yang kedua evaluasi, dan yang terakhir adalah perbaikan. Penjaminan mutu pendidikan dibutuhkan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan sesuai atau bahkan melebihi dari standar yang sudah ditentukan. Mutu pendidikan perlu dijaga karena pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi pilar suatu negara. Penjaminan mutu dapat dicapai dengan beberapa kegiatan yang saling berkesinambungan satu sama lain, yaitu pertama, pembentukan tim pengawas penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Kedua, identifikasi dan peningkatan keunggulan kompetensi sekolah vokasional. Ketiga, pengembangan indikator penilaian untuk mengukur kualitas pendidikan. Keempat, implementasi penjaminan mutu yang akuntabel dan transparan. Kelima, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program sekolah kejuruan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan penjaminan mutu pendidikan yang efektif, lembaga pendidikan tersebut dapat mengetahui bahwa program-program yang dilakukan apakah sudah relevan, bermutu tinggi, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap untuk kerja sesuai dengan standar pendidikan nasional, kebutuhan industri, dan pasar kerja. Mungkin tambahan informasi yang saya gali kemarin pada saat mencari materi, dalam pembentukan tim pengawas penjaminan mutu, alangkah lebih baiknya kita hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga penjaminan mutu internal tetap independen dan maksimal adalah ini dalam pembentukan timnya, yaitu menentukan anggota pelaksana menjamin mutu internal tidak rangkap jabatan. Jadi anggotanya itu tidak rangkap jabatan dan anggota diberi SK resmi oleh sekolah. Ini khusus untuk internal. Yang selanjutnya, seluruh stakeholder di dalam lembaga berkomitmen menjaga netralitas penilaian penjaminan mutu demi kemajuan bersama. Yang ketiga, memiliki anggaran dan otonomi mengelola anggaran untuk keberlangsungan pelaksanaan penilaian penjaminan mutu internal. Yang terakhir, memiliki roadmap dan jadwal pencapaian target yang jelas harus dicapai dan diselesaikan, yang mana target tersebut harus didukung untuk dicapai oleh semua pegawai yang ada di dalam lembaga. Mungkin demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Faldi ya. Tadi pembahasan menarik terkait implementasi vokasional. Ada beberapa hal yang telah disampaikan, termasuk juga bagaimana penjaminan mutu ini dibangun secara sistematis berkelanjutan. Jadi improvement yang terjadi di sistem penjaminan ini harus terjaga dengan baik. Artinya setiap siklus, setiap semester atau tahun itu selalu meningkat. Karena memang standar pendidikan nasional ini bukan hanya masalah sarana prasarana, tapi juga pembangunan SDM ya. Jadi juga bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, itu salah satunya juga terkait dengan kualitas ketika kurikulum yang disajikan dengan kebutuhan industri ini match atau sesuai. Nah, tadi juga ada hal yang disampaikan oleh Mas Faldi ya terkait dengan lulusan yang siap kerja, bagaimana metode-metode inovasi yang
telah diterapkan. Nah, ini masing-masing institusi lembaga pendidikan sekolah itu kan pasti berbeda-beda ya. Sehingga untuk tahapan-tahapan penjaminan mutu ini secara internal memang tadi disampaikan masih belum ideal. Karena memang keterbatasan sumber daya, anggaran, dan segala macam, sehingga evaluasi kinerja ini harus berbasiskan analisis SWOT. Nah, mungkin di sini saya juga perlu menambahkan bahwa dengan adanya sistem SMK unggulan, itu minimal SMK unggulan ini bisa mementoring atau eh, mengarahkan atau juga menggawangi kualitas mutu yang ada di SMA yang ada level di bawahnya ya. Jadi kalau program-program SMK unggulan ini bisa diterapkan per zona, minimal ada berapa jumlah SMK yang ada di kabupaten tersebut. Jadi kalau di kabupaten katakanlah di Cilegon itu ada kurang lebih 25 SMK dengan 8 SMK unggulan, jadi masing-masing SMK ini berkewajiban memayungi atau mementoring bagaimana ada transformasi unggulan yang ada. Jadi misalnya di SMK-nya Mas Agus Irfan misalnya, di SMK katakanlah Fathahillah, itu dia harus memayungi 1 sampai 2 SMK yang ada. Sehingga ada transformasi nilai value di situ. Sehingga yang hanya menjadi unggulan itu bukan SMK yang telah ditetapkan, tapi juga dia bertugas untuk memayungi SMK unggulan berikutnya gitu. Dan itu saya pikir cukup efektif untuk bisa menyebarluaskan ke pemerataan ya, pemerataan kualitas di samping juga sistem penjaminan mutu yang terkontrol dan terjaga gitu ya. Nah, terakhir mungkin terkait dengan bagaimana tadi menarik tadi yang disampaikan apa namanya Mas Valdi tadi ya terkait dengan instrumen evaluasi pengajaran. Jadi ketika ada guru yang mungkin katakanlah belum kompeten itu memang harusnya ada semacam pemantauan tanpa kondisi-kondisi diskriminasi atau tanpa menyalahkan ya. Artinya memang harus dikawal dengan baik bagaimana sumber daya manusia ini bisa dikontrol dengan peningkatan kualitas yang ada. Jadi instrumennya memang harus dipersiapkan dengan baik bila mana standar kualitas yang belum tercapai sehingga dia memiliki kewajiban untuk reevaluasi ketika beberapa metode-metode pengajaran yang diterapkan ini mungkin belum efektif ke anak didik sehingga sistem kekeluargaan yang dibangun ini bisa menyadarkan SDM-SDM yang tadi disampaikan oleh Mas Valdi ya ini harus di mentoring dengan baik gitu secara kekeluargaan. Mungkin itu Mas Valdi ya, terima kasih tadi cukup komprehensif. Yang terakhir dipersilakan Mbak Claudi untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya suara Claudia terdengar, Pak. Ya, sangat jelas. Ya. Mungkin agak dekat dengan mic tadi sepintas agak lirik. Ya, silakan Mas Valdi. Untuk sekarang udah cukup jelas, Pak. Ya, sangat jelas, jelas, clear. Ya, baik. Kalau diizin share screen ya, Pak. Ya, oke. Apa sudah muncul, Pak, di layar? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Agus Pramono sebagai fasilitator dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir dalam webinar kali ini. Sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa bukannya untuk
menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi karena ini sebagai salah satu kewajiban untuk menjalankan tugas UTS yang telah diberikan oleh Prof. Agus Pramono. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai penguatan program sertifikasi terencana untuk peningkatan mutu pembelajaran vokasional. Baik, didahului dengan apa itu sertifikasi vokasional. Nah, di sini merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan siswa dengan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dan berhasil dalam dunia kerja. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa sertifikasi ini adalah suatu program yang biasanya dirancang untuk bisa memberikan pelatihan yang terfokus dan spesifik sesuai dengan kebutuhan industri atau profesi tertentu. Nah, sertifikasi ini biasanya diberikan oleh lembaga pendidikan, badan profesi, atau organisasi yang diakui dan seringkali diakui secara luas oleh industri terkait. Kemudian, apa sih pentingnya sertifikasi kompetensi profesi? Itu ada 3. Yang pertama itu sangat diperlukan oleh organisasi dan masyarakat luas untuk bisa mendapatkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan suatu profesi. Kemudian, juga untuk bisa menyiapkan tenaga kerja yang dapat bersaing dalam persaingan global maupun regional, maka individu-individu setiap profesi itu harus terstandarisasi dan juga tersertifikasi. Kemudian, sertifikasi kompetensi juga diperlukan untuk bisa mewujudkan the right man with the right competencies dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab pada bidang pekerjaan atau profesi tertentu sesuai dengan tuntutan perusahaan dan lingkungan bisnis. Kemudian adapun manfaat sertifikasi kompetensi, ada 4 manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri yang akan kemampuan yang dimilikinya, kemudian mengetahui ukuran kemampuan yang dimiliki, kemudian juga meningkatkan akses untuk bisa mengembangkan diri dan juga memudahkan perusahaan untuk bisa mencari bibit unggul melalui sertifikasi kompetensi tersebut. Kemudian, biasanya kalau misalnya dalam sertifikasi ini kita biasa mengenal dengan istilah SKKNI atau biasa disebut dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, hal ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Nah, SKKNI ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan juga PP 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Nah, jenis sertifikasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu standar dan sertifikasi yang dapat dilakukan oleh badan yang resmi dari pemerintah. Misalnya itu ada BNSP yang biasa kita kenal ya, dan LSP yang ditunjuknya. Nah, kemudian juga standar sertifikasi di industri yang sering juga disebut dengan vendor certification. Nah, kemudian sertifikasi yang dikeluarkan oleh para vendor itu biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa spesialisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalkan berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, berdasarkan PP nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang pertama, BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dan juga bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian, adapun fungsi dari penyelenggaraan BNSP, yang pertama, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja, sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi, adapun sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi, dan sistem kerja sama antara lembaga baik nasional dan juga internasional di bidang sertifikasi. Adapun juga pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional dan pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Nah, adapun juga sertifikasi kompetensi di bidang logistik. Yang pertama itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BNSP telah menetapkan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional Indonesia sektor logistik yang mencakup warehouse operator, logistik administrative officer, warehouse supervisor,
freight forwarder, supply chain manager, dan truck driver atau driving operation. Nah, kemudian juga penetapan tersebut itu mempunyai tujuan untuk bisa memberikan sertifikasi kualifikasi kompetensi sektor transportasi dan logistik yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disebut dengan KKNI dan ASEAN Qualification Refreshing Framework. Nah, di sini terdapat gambar skema kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI dan sertifikasi kompetensi sektor logistik. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa tingkatan ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 9, di mana kalau misalkan tingkat 1 ini biasanya 9 tahun pendidikan dasar, kemudian pendidikan prasekolah. Nah, kemudian juga dari tingkat 2 ini biasanya sekolah menengah kejuruan ya atau kita sebut dengan SMK atau juga dengan SMA. Nah, dari tingkat kedua ini bisa menjadi operator kita sebutnya ya. Nah, kemudian ahli ketiga itu D1, ahli yang tingkat keempat itu D2, tingkat kelima itu D3, dan tingkat keenam itu ada D4 atau sarjana ya S1. Nah, di sini disebutnya teknisi atau analis. Kemudian tingkatan ketujuh itu profesi, ke-8 S2 terapan atau S2, dan yang ke-9 itu spesialis, S3 terapan atau S3. Nah, ini yang paling tingkat atas ini udah masuk ke bagian ahli. Seperti itu. Kemudian adapun pembentukan kerangka kerja sertifikasi lintas institusi atau departemen ada 5. Yang pertama itu melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga. Nah, untuk pembentukan kerangka sertifikasi lintas industri atau departemen ini, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang pertama yang melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga. Jadi pembentukan kerangka kerja sertifikasi lintas institusi atau departemen ini merupakan salah satu langkah strategis untuk bisa menyelaraskan standar penilaian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai sektor industri. Nah, proses ini biasanya melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, dan industri untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan dan juga harapan bersama terkait dengan kualifikasi tenaga kerja. Nah, biasanya diawali dengan pihak-pihak yang terlibat yang akan melakukan analisis mendalam. Nah, yang kedua ini ya, kita melakukan analisis terhadap kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang industri. Nah, biasanya hal ini melibatkan pengumpulan data tentang tren industri, perkembangan teknologi, dan juga perubahan kebijakan yang biasanya itu mempengaruhi persyaratan kerja. Nah, kemudian selanjutnya juga berbagai institusi dan departemen terlibat juga akan berkumpul untuk bisa merancang kerangka kerja sertifikasinya. Nah, yang mencakup standar penilaian yang jelas dan juga terukur. Gitu. Kemudian yang keempatnya kita akan adanya diskusi terbuka biasanya. Jadi kolaborasi antara institusi dan departemen itu sangat penting dalam proses ini yang memastikan bahwa kerangka kerja sertifikasi itu mencerminkan kebutuhan lintas sektor dan bisa diterima secara luas oleh industri. Nah, lembaga pendidikan dan masyarakatnya juga. Jadi dari diskusi terbuka dan pembaruan berkala itu akan membantu memastikan relevansi dan keberlanjutan kerangka kerja sertifikasi. Nah, ketika kerangka kerja sertifikasi lintas institusi atau departemen ini telah disepakati, maka selanjutnya itu implementasi dan juga evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, evaluasi yang secara berkala ini akan membantu memastikan bahwa kerangka kerja sertifikasi ini tetap relevan dan juga efektif dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan juga siap untuk berkontribusi dalam dunia kerja. Kemudian adapun penetapan standar penilaian dan kompetensi, di sini ada 4 pokok bahasan, di mana penempatan standar penilaian dan kompetensi yang diperlukan itu merupakan tahap krusial dalam pembentukan kerangka kerja sertifikasi lintas institusi atau departemen. Nah, langkah ini melibatkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kemampuan dari pengetahuan esensial yang dibutuhkan oleh para profesional dalam berbagai sektor industri. Nah, dari standar penilaian itu haruslah mencakup aspek-aspek kunci dari kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta dapat diukur secara objektif. Nah, kita lihat dari yang pertama, di sini terdapat kajian terhadap kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan tren dalam industri. Nah, hal ini biasanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yaitu wawancara dengan pihak industrinya, terus melakukan analisis data, kemudian adanya tinjauan literatur tentang praktek dalam bidang tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu ada standar penilaian dan kompetensi yang dibutuhkan yang akan dirumuskan berdasarkan temuan dari analisis tersebut. Nah, standar ini harus mencakup aspek-aspek kognitif biasanya atau psikomotor dan afektif dari kompetensi yang diinginkan. Nah, kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi itu akan sangat penting dalam proses ini. Nah, setelah itu akan ada penetapan standar penilaian dan kompetensi yang selesai gitu. Langkah berikutnya juga itu dipastikan implementasinya efektif. Nah, hal ini melibatkan penyusunan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, dan pelatihan bagi instruktur agar mereka bisa menyampaikan materi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi yang berkala juga yang dilakukan untuk bisa memastikan bahwa standar penilaian tetap relevan dan lulusan dapat memenuhi harapan industri secara konsisten. Dengan demikian, penetapan standar penilaian dan kompetensi yang diperlukan juga merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas pendidikan dan kesesuaian lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian, terdapat penerapan sertifikasi sebagai alat untuk mengakui kompetensi lulusan SMK secara nasional. Nah, jadi di sini sertifikasi itu secara nasional memberikan legitimasi pada kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK. Dengan adanya standar yang diakui secara nasional, keberhasilan siswa ini dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Nah, kemudian siswa juga telah mendapatkan sertifikasi juga bisa memudahkan untuk mengakses peluang kerja di berbagai daerah tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang berlebihan terkait dengan pengakuan kualifikasi. Kemudian, penerapan sertifikasi nasional juga memberikan insentif bagi institusi pendidikan SMK untuk bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang mereka berikan. Kemudian, penerapan sertifikasi sebagai alat untuk mengakui kompetensi lulusan SMK secara nasional tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk industri dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, hal ini bisa membantu untuk bisa memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kualitas dan juga mempunyai keterampilan yang baik. Sekian untuk pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Claudia. Tadi menarik terkait dengan penguatan program sertifikasi, di mana sertifikasi ini dilakukan secara runut dan bertujuan untuk peningkatan vokasional. Jadi program sertifikasi ini merupakan program pelatihan terkait dengan penerapan industrial di sistem engineering tentunya, di mana pentingnya sertifikasi ini sebagai tolak ukur nilai sebuah kompetensi. Jadi kalau seorang punya sertifikasi, artinya dia dianggap kompeten dengan ahli atau dengan penerapan ilmu terapan yang ada di lapangan yang dia mungkin dijadikan sandaran pekerjaan sehari-hari. Katakanlah seorang welder atau seorang QC itu memang diwajibkan memiliki sertifikasi untuk bisa menunjukkan tingkat kompetensinya. Nah, ada beberapa standar seperti SKKNI dan BNSP ya. Itu merupakan tim penilai untuk kaidah sertifikasi. Nah, tadi yang menarik adalah sertifikasi lintas institusi, di mana misalnya di dunia vokasi dengan dunia industri ini kan masing-masing memiliki background yang berbeda, sehingga memang diperlukan adanya standar yang sama untuk tadi kan dikatakan juga di Mbak Claudia ketika ada sertifikasi ada tahapannya, misalnya tahap manajerial, tahap teknikal, dan tahap yang berikutnya. Sehingga dengan standarisasi itu harapannya memang ini terpola ke dalam beberapa alur-alur standar. Cuma yang menarik di lapangan, seperti program yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan bagaimana memperkuat vokasi dengan program analogi kawin massal ya. Kawin massal ini kan antara SMK dengan industri. Nah, industri sendiri itu di samping kawin massal, kalau bahasa saya itu adalah kawin poligami yang sudah dilakukan oleh PT Krakatau Steel ya. Jadi Krakatau Steel itu di samping melakukan kawin massal dengan posko, dia juga
kawin dengan Nippon Steel. Artinya ada 2 standar di situ. Nah, ini sebuah strategi di mana agar transisi teknologi itu bisa teradopsi dengan baik gitu. Jadi kan teknologi baja yang berkembang saat ini di samping Korea kan juga Jepang. Sehingga dua-duanya ini menjadi inkubasi reverse teknologi dengan baik. Nah, harapannya ketika SMK ini pun nanti kalau SMK ini memiliki unggulan tertentu, jadi dia juga harus bisa menerapkan sistem poligami tadi ya. Ketika SMK itu dengan industri tertentu, maka misalnya di otomotif, bukan hanya dengan Honda, tapi juga dengan Suzuki misalnya. Sehingga mereka akan memiliki keragaman sistem teknologi dengan baik. Nah, mungkin itu paparan-paparan materi dan sekarang kita masuk ke diskusi tanya jawab. Mungkin saya persilakan Mas Robert, Mas Asep atau yang lain untuk bisa mungkin masukan atau pertanyaan atau silakan. Baik, Prof. Agus izin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sejenak. Saya Robert Angel. Saya salah satu pasca Untirta juga sama. Saya lulusan Untirta hukum. Tapi memang saya diberikan berkah untuk menjadi kepala sekolah. Memang lagi-lagi sebetulnya tidak kompeten mungkin. Tapi memang itu adanya. Sebetulnya kami ini bertiga, Pak Bodi, Pak Asep, dan saya sendiri di balik layar tadi memang banyak diskusi itu, Prof. Jadi sangat menarik sekali diskusi di siang hari ini menuju sore hari. Sangat menarik diskusi dari Mas Agus, Mas Faldi, dan Mbak Claudi. Ini semester berapa, Prof? 2 ini. Semester 2. Baru. Baik, kita sekedar ingin diskusi aja sebetulnya, mungkin nanti bisa jadi feedback yang baik. Lagi-lagi sebetulnya yang ada di SMK, khususnya di DKI Jakarta, semuanya sudah diantisipasi. Memang dari kesulitan kerja, lain sebagainya itu memang sudah kita buat. Salah satunya kalau di kurikulum itu ada TEFA ya, teknik teaching factory. Tapi memang banyak kekurangan karena mentor-mentor dari TEFA itu ya dari guru-gurunya sendiri. Nah, tindak lanjutnya guru-guru itu diwajibkan untuk magang. Salah satu contoh, guru itu wajib magang 6 bulan di salah satu industri di sekitar. Memang sudah diadakan antisipasi bagaimana guru-guru yang kurang kompeten dibuat kompeten gitu. Dan setiap tahunnya kami memang khususnya DKI mengadakan seperti bazar yang kita adakan itu di Senayan, khusus untuk siswa-siswi SMK yang membuat TEFA atau hasil-hasil yang mereka buat. Jadi itu ada bazar-bazar yang mereka buat, dan dilihat kita mengundang seluruh SMP yang ada di DKI Jakarta. Jadi itu free dari dinas provinsi. Tapi lagi-lagi memang mungkin keterbatasan informasi dan lain sebagainya yang menjadi program tersebut kadang-kadang masih kurang jalan, intinya begitu. Kalau kata Kang Asep, saya mengutip itu kalah dengan orang dalam gitu, Prof. Lagi-lagi banyak sebetulnya yang sudah diantisipasi. Merdeka Belajar pun luar biasa bagus menurut saya. Dan kenapa sih saya salah satu yang tidak setuju sebetulnya, karena memang saya kepala sekolah SMK ya.
Ternyata anak-anak SMK itu banyak pengangguran. Saya salah satu yang tidak tersetuju karena indikatornya apa? Satu itu, yang kedua kan lawan kita hanya SMA, yang nantinya SMA itu kan hanya melanjutkan ke ke perguruan tinggi. Tapi memang kalau di SMK memang kita dibina untuk langsung kerja. Nah di situ barometernya kita apakah itu indikatornya? Kalau gitu ya saya rasa tidak terlalu fair, Prof. Ya karena memang arahan kita dan SMK di DKI Jakarta itu lebih banyak dari SMA. Salah satunya itu. Sebetulnya saat saya ngobrol langsung dengan para industri, kita sering melakukan work interview, kita selalu mengadakan itu dengan dinas lagi-lagi membantu SMK khususnya swasta untuk bagaimana agar siswa-siswa kita dapat bekerja. Yang salah satunya menghadirkan work interview dari perusahaan-perusahaan. Memang banyak kita berdiskusi dengan orang perusahaan, ya mohon maaf lagi-lagi memang orang perusahaan itu tidak mengambil lulusan kita itu DKI Jakarta dan sekitarnya. Lebih banyak mengambil orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur itu, Prof. Ya karena attitude. Salah satunya attitude yang dilihat. Orang Jakarta itu belum punya kompetensi, ya mohon maaf ya, padanya saya katakan, dia minta gaji gede, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingan dengan anak SMA, kalau anak SMA itu diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak pilih-pilih. Nah, kalau anak SMK, dia dimintain tolong untuk mengerjakan sesuatu, itu bukan background saya. Karena lagi-lagi di SMK itu penjurusan, ada TKJ, lain sebagainya. Kalau memang bukan di bidangnya, mereka tidak ingin mengerjakan lah, salah satunya itu. Jadi pintar lain sebagainya di industri menurut mereka tidak cukup. Mereka paham apa yang dikerjakan di SMK itu tidak cukup. Jadi memang harus ada masa-masa percobaan. Mereka paham. Yang tidak mereka terima hanya attitude sebetulnya. Dan yang terakhir, mungkin kita sudah berdiskusi saat itu, Prof, tentang tracer study itu salah satu yang membantu kita untuk menelusuri tamatan. Itu sangat baik ya, alhamdulillah. Sebetulnya kita gaung-gaungkan SMK itu banyak yang tidak diterima industri itu di tahun 2002 dan 2003. Alhamdulillah untuk di tahun 2004, alhamdulillah memang ada kenaikan. Diterimanya siswa-siswa kita di dunia industri dengan garis bawah attitude, Prof. Lagi-lagi attitude. Makanya apa yang Profesor sampaikan saat kita melakukan webinar atau kemarin yang kita lakukan di SMK Kebudayaan, itu kami jalankan dengan ta'lim dan mutolaah. Intinya itu. Terima kasih. Mungkin nanti akan disambung dengan Kang Asep dan Pak Bodi. Baik, terima kasih Mas Robert ya. Ini saya manggil Mas karena masih muda. Jadi kalau dipanggil Pak nanti biar tetap awet muda dipanggil Mas gitu. Terima kasih Mas Robert, paparan dan masukan yang luar biasa. Ini kondisi real di lapangan apa yang disampaikan beliau. Jadi nanti mohon masing-masing peserta merespon ya apa yang telah disampaikan. Jadi beliau juga tadi luar biasa itu nggak setuju dengan data yang ada di BPS ya, karena memang kalau dikatakan tinggi tingkat pengangguran SMK ini faktanya kan mungkin juga ada beberapa hal yang menjadi pemicu di mana kadang alumni SMK yang tidak melaporkan bahwa dia sudah bekerja tapi dia punya usaha seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus terkait dengan attitude, karakter, nah itu yang mungkin menjadi penekanan karena memang Mas Agus Irfan, Mas Faldi dan Mbak Claudi ini kan juga pengajar atau guru ya. Ini perlu sekali nanti apa yang disampaikan oleh Mas Robert tadi itu adalah fakta cermin yang ada di lapangan itu menjadi penekanan ya. Bahwa
industri banyak sekali mengambil alumni SMK yang terkait dengan attitude. Ini juga terjadi dulu di industri yang ada di Cilegon, Mas Rubet, di mana pengumuman lowongannya itu nggak ada di Banten tapi ada di SMK di Semarang gitu. Makanya ini kondisi yang sama. Nah, bagaimana nanti apa namanya ketika anak didik yang masih SMK ini jangan terlalu apa ya, artinya mereka harus banyak belajar di lapangan. Jadi jangan terlalu menuntut dulu sebelum punya kompetensi gitu. Nah, jadi kalau sudah punya kompetensi mungkin nanti rupiah itu akan mengikuti kira-kira seperti itu. Mungkin mohon direspon Mas Irfan, Mas Faldi, dan Mbak Claudi, silakan. Baik, Punten Pak Robert ya. Jadi memang untuk apa yang tadi telah disampaikan, sebenarnya sama juga Bapak yang dirasakan oleh sekolah saya, khususnya di Cilegon ya, di SMK Fathahillah gitu Pak. Dan kebetulan kemarin itu kita mengadakan MOU kerjasama sama PT Krakatau Posko gitu ya. Dan di situ memang yang menjadi poin penekan gitu ya dari PT Krakatau Posko itu, karena kan kita di sini ada kelas industri ya Prof, dari PT Krakatau Posko kemudian dengan SMK Fathahillah gitu ya. Jadi mereka kita menjalin kerjasama yang poinnya itu memang yang paling disampaikan adalah tadi ya attitude sebenarnya gitu, karena memang di industri tersebut untuk mencari apa namanya mencari pekerja gitu ya, itu memang dilihat dari attitude-nya, karena mereka pikir apa namanya yang namanya skill dan lain sebagainya itu apa namanya bisa dilatih di perusahaan tersebut gitu. Jadi memang yang paling penting adalah attitude-nya. Kan di situ jangan sampai sekolah kami yang sudah bekerja sama dengan Krakatau Posko itu terdapat informasi gitu ya, ataupun terindikasi bahwa siswanya tawuran dan lain sebagainya. Dan apabila itu terjadi di poin perjanjian tersebut, maka kerjasamanya bisa dibatalkan gitu. Jadi memang ini yang kita jaga baik-baik, dan kita sampaikan juga kepada siswa-siswa kami di sekolah bahwa memang perusahaan tersebut itu butuh lulusan yang siap kerja itu yang memiliki attitude yang baik, seperti itu Bapak. Jadi memang tadi yang disampaikan memang benar sekali gitu ya, karena di lapangan itu kebanyakan dari perusahaan juga ketika dia mengambil ataupun mencari gitu ya, itu memang dilihat dari attitude-nya gitu. Sampai di perjanjian tersebut juga disampaikan bahwa kalau di sekolah ini terdapat informasi ataupun terindikasi gitu ya, mungkin siswanya tawuran dan lain sebagainya, itu bisa berakhir gitu kerjasamanya. Jadi ini yang sangat dijaga sih. Mungkin itu Prof tanggapan dari saya mungkin. Ya, silakan Mas Faldi. Ya, izin menanggapi perihal masalah attitude tadi. Kita kalau saya bicara di tempat saya bekerja gitu ya, khususnya kita tidak tahu di wilayah lain bagaimana gitu ya Pak ya. Memang masalah attitude itu menjadi sangat penting untuk pasar kerja dan industri sekarang, karena sudah banyak obrolan dari pihak industri. Mereka tidak butuh orang pintar, murid pintar, tapi butuh yang nurut gitu. Itu sering sekali saya dapat obrolan begitu dari pihak industri, karena kalau kepintaran itu bisa kita latih katanya. Tapi kalau untuk attitude itu sulit, karena sudah karakter dari lahir, kalau tidak diarahkan kan akan susah ya. Kalau berfokus di sekolah yang cuman dari pagi sampai sore menekankan untuk berattitude yang bagus, itu saya rasa kurang waktunya. Nah, untuk di wilayah saya sendiri, kebetulan saya pernah jadi walas gitu ya Pak ya, waktu itu selama 2 tahun dengan kelas yang sama gitu. Alasan utamanya yang pertama yang saya nilai gitu ya, kenapa attitude-nya susah diatur, pertama motivasi dia masuk SMK Pak.
atau masuk sekolah lah. Mereka pikirannya masih hanya menggugurkan kewajiban saja untuk muridnya sendiri ya, Pak ya. Jadi mau diomongin kayak gimana pun, apalagi ini di SMK kamu tuh harusnya nurut begini, karena di tempat kerja nanti begini. Itu mental lagi Pak, nggak masuk omongannya, karena dia dia mikirnya berangkat ke sekolah, datang ke sekolah cuman ya sekedar disuruh orang tua gitu. Ditanya pun gitu. Nanti kalau udah lulus mau kemana masih bingung jawabnya. Yang pertama itu. Nah, merambat lagi kemana karena attitude-nya yang kurang baik, dengan terus adanya kasus ini itu jarang masuk segala macam, akhirnya dilakukan home visit waktu itu saya. Dan setelah di home visit ternyata pihak keluarganya pun seperti apa ya, kalau bisa kita bilang itu kalah sama anak Pak, banyaknya gitu ya, rata-rata sekarang dari misalkan ya saya home visit 15 orang, karena saya nggak pilih-pilih Pak, dia bermasalah sedikit saya home visitin waktu itu saya jadi wali kelas. Dan ternyata dari 15 orang yang di home visit, 13-nya itu orang tuanya kalah sama anak. Jadi ya terlalu lembut lah istilahnya ya, nggak tega atau gimana gitu ya. Begitu Pak. Itu masalah attitude yang saya rasakan di wilayah tempat saya bekerja gitu Pak. Nggak tahu kalau di tempat lain ya gitu ya. Berbeda halnya dengan anak yang memang sudah apa ya, yang sudah minat gitu di SMK-nya, motivasinya sudah punya arah yang jelas gitu, dan orang tuanya pun ternyata kebetulan orang tua yang apa ya, anak yang rajin ini kooperatif gitu tuh. Ternyata anaknya malas sedikit aja pun dikerasin gitu istilahnya Pak. Nah saya kemarin mencoba dengan sistem didikan lama, ya mohon maaf gitu, dengan ada kekerasannya sedikit, seperti masuk bengkel nggak pakai sepatu saya injak kakinya. Ya Pak, masih saya ituin. Sekali, dua kali diomongin, ketiga kali nggak saya omongin lagi, langsung saya injak. Anak yang PKL nggak masuk sehari, langsung saya jemput, udah suruh PKL di sekolah, di situ dipres mentalnya bener-bener. Nah, saya nggak tahu ya, kalau misalkan ada yang laporan, saya nggak sampai mikir ke sana, cuman kasihan ke anaknya gitu. Kalau masuk bengkel nggak pakai sepatu atau pakai, ya nggak safety lah ya. Di saat ada kecelakaan kan pihak sekolah lagi yang disalahkan gitu. Nah, akhirnya ya lumayan ada perbaikan lah sedikit, dari 15 orang itu jadi bermasalah, 8-nya sudah lebih baik. Sisanya ya masih benar-benar emang sudah bebel gitu lah Pak, kalau kasar ya gitu. Paling itu sih Pak tanggapan saya. Ya, terima Terima kasih kasih. Mas Faldi ya, luar biasa menginstruksikan dengan tindakan. Mungkin Mbak Claudi silakan. Baik, apakah suara Claudi terdengar, Pak? Ya, terdengar jelas. Ya, izin menanggapi ya Pak Robert. Jadi dari apa yang udah disampaikan tadi, dari tanggapan Claudita sendiri ya terkait banyaknya siswa SMK yang masih menganggur gitu, dan biasanya lebih diutamakan dengan attitude-nya gitu. Nah, gak heran gitu ya kalau misalkan rata-rata yang keterima dari Jawa, bagian Jawa, karena attitude-nya memang lebih gitu dibandingkan dari mungkin dari budaya yang lain. Nah, karena mengingat juga dengan budaya kita ya, budaya di Indonesia juga rata-rata memang masyarakatnya lebih mengutamakan nilai attitude gitu. Jadi kan setiap perusahaan kan pasti punya ciri khas masing-masing untuk merekrut pegawainya gitu. Nah, salah satunya itu dilihat dari segi aspek attitude-nya. Nah, dari attitude ini juga pasti akan menjadi hal penting dalam penilaian dari perusahaan itu sendiri, karena hal itu akan menjadi, karena dari attitude itu yang akan menjadi etos kerja dari si pelamar tersebut gitu. Karena jika mempunyai attitude yang baik, pasti pelamar kerjanya juga mempunyai kinerja yang biasanya baik. Nah, tapi kalau misalnya kinerjanya yang ya kinerjanya baik, cuman attitude yang nggak ada, biasanya juga itu juga akan susah, karena biasanya kita lebih melihat dari attitude-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena hal itu yang akan nantinya justru mempengaruhi ke perusahaan. Biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian juga tanggapan dari Claudi juga terkait hal itu,
biasanya karena anak-anak SMK mungkin mereka tuh kalau misalkan udah lulus keluar itu kayak ya udah nih saya pasti dapat kerjaan gitu. Tapi mereka tuh tidak mau mengeksplor lagi gitu. Kayak entah itu ada pelatihan kayak gitu, pelatihan kerja. Jadi mereka langsung sibuk gitu cari pekerjaan-pekerjaan mungkin di industri gitu ya tanpa menggali lagi kemampuannya gitu. Jadi sehingga mereka lebih kayak ya udah yang ada aja nih, dan juga rata-rata biasanya dari anak-anak SMK mungkin karena masih muda gitu ya, biasanya juga terkait mungkin dari kendala jarak jauhnya gitu. Mungkin ada peluang yang jauh tapi nggak diambil gitu. Jadi mungkin maunya di DKI Jakarta aja gitu. Padahal mungkin di bagian Sumatera tuh ada gitu. Cuman mungkin karena jauh gitu. Jadi mereka lebih kayak udah deh nggak usah diambil di sini aja. Nah itu mungkin yang menjadi kendala juga sih dalam pemikirannya, masih pemikiran mereka gitu. Mungkin karena masih muda. Mungkin itu sih Prof yang dapat perlu disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Claudi. Tadi juga menarik yang disampaikan Mas Robert ya terkait dengan TEVA. Jadi ternyata saya juga baru tahu kalau TEVA ini pengajarnya bukan dari industri, justru malah dari guru-guru yang dimagangkan gitu ya, Mas Robert ya. Padahal harusnya memang idealnya mungkin ada industri yang terlibat. Kira-kira ada yang terlibat nggak, Mas Robert? Memang ada yang terlibat, Prof. Memang dibangun kerjasama, tapi saat pelaksanaan memang tidak bisa orang industri langsung datang ke sekolah karena khawatir jamnya ya di kerjaan di kantornya. Dan memang ada tindak lanjut itu dari sekolah komunitas sekarang, Prof. Yaitu salah satu tadi sekolah SMK unggulan ya membawahi sekolah SMK yang belum unggulan gitu, Prof. Jadi untuk berdiskusi masalah apapun di SMK, masalah kerja, masalah attitude lain sebagainya. Tapi memang yang saya tanggapi mungkin nanti kita atur waktunya dengan Kang Asep dan Kang Bahar, Prof. Memang saya sedang membangun web khusus untuk minimal untuk siswa-siswi alumni SMK Kebudayaan untuk mencari kerja agar mudah, karena Gus Bahar memang kompeten di bidang itu. Kita buat seperti job street, tapi pengembangannya bukan hanya di di pekerjaan. Kita kembangkan juga di pencarian PKL. Karena banyak siswa-siswi saya yang kesulitan mencari PKL yang sejurusan. Kadang-kadang ada juga yang mohon maaf, saya kan di pariwisata, usaha perjalanan wisata, itu PKL-nya di kecamatan, kan tidak match artinya, Prof, gitu. Ya khawatir cuman hanya bikin teh manis aja itu kayaknya di kantor gitu, mau bantu-bantu. Itu yang saya khawatirkan tidak sesuai dengan background-nya dan tidak dapat pengalaman-pengalaman yang ada di kerja. Lagi-lagi di bidang farmasi yang sangat unik, Prof. Itu jika ingin PKL per hari itu ada dana itu dari dari rumah sakit itu satu anak itu Rp35.000 itu karena tidak didanai dari dinas. Gitu. Jadi sangat berat sekali untuk orang tua wali murid untuk PKL anaknya khususnya farmasi itu 6 bulan ya, Prof ya, sangat lama sekali. Bagaimana intinya kita solve problem itu, gimana caranya kita membuat web yang sangat menarik. Nanti memang saya ingin diskusikan dengan Prof Agus dan Kang Bahar. Memang beliau sudah pernah buat tapi belum dikembangkan, hanya di job saja. Nanti kita kembangkan di lingkungan PKL sih untuk dan sertifikasi gitu, Prof. Mungkin itu, Prof. Ya baik, terima kasih Mas Robert. Ini sekaligus menjawab uraian yang disampaikan oleh Mas Agus Irfan tadi ya, bahwa untuk tingkat SMK ini perlu bimbingan karir terkait dengan bagaimana mengatasi solusi masalah pekerjaan. Nanti udah dijawab secara faktual oleh Mas Robert selaku orang yang ada di lapangan, yang benar-benar beliau juga pimpinan di SMK, jadi tahu bisa memetakan berbagai masalah. Jadi ini poin bagus buat Mas Agus Irfan, mungkin nanti juga bisa dicontoh ya langkahnya untuk membuat web terkait pencarian job street, magang segala macam. Ini bagus ini untuk dicontoh atau dikembangkan. Mungkin dari
Audien yang lain, ada Mas Asep, ada Mas Agus Susanto, Mas Bodi, barangkali ada yang mau disampaikan? Mohon izin, Prof. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Prof. Dan juga teman-teman mahasiswa Untirta. Dan saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom ini dan juga menyimak apa yang disampaikan 3 pemateri tadi, kemudian juga merespon apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan kami, Bapak Robert, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan mohon izin untuk 3 hal ini saya coba fokus kepada beberapa poin saja. Yang pertama tentang dilema pengangguran yang muncul dari lulusan SMK, yang kemudian selama ini kita berkutat kepada pemikiran bahwa ada kurikulum yang salah, sehingga lulusan SMK ini banyak sekali tercatat sebagai pengangguran. Namun kemudian dari hasil beberapa pembicaraan, kami sebenarnya kurang sepakat dan kurang setuju kalau kemudian dinyatakan bahwa kurikulum yang ada di SMK ini adalah tidak sesuai. Karena kami pikir kurikulum yang saat ini berkembang pun sebenarnya sudah sangat baik, karena memang kurikulum juga diciptakan dan dibuat oleh orang-orang yang punya kompetensi cukup mapan dan cukup betul-betul menguasai materinya masing-masing ketika menyusun kurikulum. Jadi kami sangat tidak setuju kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa kurikulum yang salah di SMK sehingga banyak menciptakan pengangguran. Lagi tadi didukung sama Pak Robert, ternyata memang pengangguran ini kalau dibandingkan dengan rasio antara SMA dengan SMK, banyaknya siswa SMK itu lebih banyak dibandingkan siswa SMA. Nah, ini jadi nanti perlu kita cari solusi juga supaya nanti kurikulum ini betul-betul mampu dan betul-betul bisa memberikan support dan dukungan yang sangat signifikan terhadap lulusan SMK. Gitu. Dan bicara mengenai pengangguran itu sendiri, kami sebenarnya hanya melihat kepada beberapa hal. Yang pertama bahwasanya memang betul ketersediaan lapangan kerja. Kalaupun ada tersedia lapangan kerja, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya lulusan SMK ini tidak mutlak langsung diterima oleh perusahaan yang ada dengan berbagai alasan, belum lagi dengan fenomena di mana banyak sekali lulusan-lulusan SMK ini ataupun ya katakanlah para pencari kerja ini yang kemudian bisa masuk karena adanya orang dalam, apakah itu pamannya atau siapapun itu gitu. Sehingga anak-anak SMK pun yang sebetulnya punya kompetensi dan punya kemampuan untuk bekerja di bidang itu tersingkirkan. Nah, ini juga perlu dicari solusi juga, dan mudah-mudahan ke depan pernyataan-pernyataan bahwasanya SMK hanya menciptakan pengangguran ini bisa kita minimalisir. Kemudian juga terkait dengan apa yang disampaikan sama Pak Robert tadi, Prof, saya agak kurang setuju ya. Artinya saya juga coba memberikan sedikit pemikiran bahwasannya kalau siswa di luar Jakarta atau di luar kota besar katakanlah, ini menjadi kendala terkait dengan masalah attitude. Namun kita juga nggak bisa menutup mata, Prof, bahwasannya ada lulusan-lulusan SMK atau kemudian yang diterima karena memang mereka memiliki attitude yang baik, kemudian nanti akan diberikan pembelajaran tentang kemampuan mereka bekerja. Namun kita juga tidak bisa menutup mata, Prof, bahwasannya ada siswa atau lulusan SMK yang di luar Jakarta, di luar kota besar, ketika sudah masuk ke dalam dunia kerja yang ada di kota, justru attitude mereka juga berubah. Gitu. Attitude mereka juga berubah dan akhirnya bahkan mohon maaf bisa melebihi ketidakbaikan attitude yang ada di kota besar tadi. Jadi ini juga perlu cari solusi juga supaya ini juga bukan menjadi sebab gitu, sehingga siswa-siswa yang ada di kota besar seperti Jakarta dan sebagainya ini dianggap tidak memiliki attitude dibandingkan kesiapan mereka dengan kompetensi yang mereka miliki. Gitu. Dan terakhir, jadi kebanyakan juga, terakhir yang saya sampaikan terkait dengan masalah apa itu penjamin mutu sekolah ya, atau penjamin mutu pendidikan vokasional. Kita ini melihat kepada bahwasannya orang-orang yang kemudian kita tempatkan di lembaga penjamin mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, apakah itu SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi,
kita tidak menutup mata bahwasannya ada pemikiran di antara kita. Ya sudah, yang penting ada lembaga pendidikan penjamin mutu pendidikan di lembaga kita. Bicara kemampuan mereka sendiri, mohon maaf gitu ya. Ini juga perlu banyak pelatihan, bimbingan, dan pengarahan, dan mereka juga siap atau tidak gitu. Sehingga kadang-kadang ya udah, yang penting ada, kemudian berjalan. Nah, ini ya tetap seperti itu, statis, tidak ada perkembangan yang signifikan adanya lembaga penjamin mutu pendidikan itu. Nah, makanya mudah-mudahan dari hasil pertemuan kita atau diskusi kita hari ini, kalau memang kita berbicara masalah mutu pendidikan, cobalah betul-betul kita tempatkan orang-orang yang memang memiliki concern, memiliki kemauan, dan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk betul-betul memajukan pendidikan, terutama untuk pendidikan profesional tadi. Itu saja barangkali yang perlu saya tanggapi, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bodi, Mas Bodi ya. Ini cukup komprehensif pandangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang beliau memiliki background untuk pendapat yang mungkin tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Tentunya karena ini memang beliau kurikulum itu memang sudah tepat, tidak ada yang salah. Cuma mungkin pelakunya yang pas dalam menerapkan kurikulum tersebut. Terus ada juga menarik yang disampaikan oleh Mas Bodi ya, untuk tadi terkait dengan jumlah pengangguran yang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Robert. Artinya di sini nanti terutama tadi ya yang dari Mas Agus Irfan tadi ya, untuk bahwa pengangguran ini memang sudut pandangnya harus difokuskan kepada apakah persentase pengangguran ini termasuk kategori besar. Itu benar juga. Artinya kalau based on data kan saya melihat cuma 9, ini tadi saya sempat buka data yang ada di BPS, itu angkatan kerja mencapai 147 orang. Mayoritas dominasi penduduk usia 15 sampai 24 tahun, itu golongan Gen Z. Ini cuma 7,8 juta dari total angkatan kerja pada tahun 2003. Artinya di sini angkatan kerja dari 7,86 ini hanya yang disumbang oleh SMK itu 5,86%. Artinya memang nggak tinggi sih kalau kita merujuk pada jumlah probabilitas ya. Artinya memang mungkin ini juga permainan media yang terlalu fokus untuk Mengatakan bahwa nilainya itu terlalu besar. Padahal memang kalau secara proporsional itu juga hanya 5,sekian%, 5,68%. Terus yang tidak kalah penting, ini yang mungkin harus jadi rujukan, perubahan karakteristik. Tadi kan disampaikan oleh Mas Bodi ya, bahwa orang pendatang yang tadinya dia membawa karakteristik bagus, ketika dia tidak beradaptasi, tidak mampu beradaptasi dengan baik, maka dia akan mengalami perubahan karakteristik. Nah, itu juga banyak sekali terjadi. Mungkin kalau di potret lagu itu banyak yang lagu-lagu Surti Tejo itu kan juga perubahan karakteristik ya yang disampaikan oleh Jambrut atau Nurlela, kan banyak potret-potret lagu yang itu adalah representasi dari kejadian nyata yang dampak dari urbanisasi dari desa ke kota, sehingga itu penting itu untuk terutama Mas Agus Irfan dan Mas Faldi serta Mbak Claudia, bagaimana menjaga agar karakteristik yang ada pada anak didik kita itu tetap membentuk karakteristik yang istiqomah atau konsisten. Jadi yang tadinya baik tetap menjadi baik, jangan sampai kebalikan. Terima kasih Mas Bodi, masukannya luar biasa ini, apa yang telah disampaikan. Mungkin barangkali ada lagi. Sepertinya Pak Mas Asep ini kelihatan dari semangatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Asep. Selamat sore Pak Agus. Mungkin kalau saya berpikir dari dunia industri, karena background saya kan bukan dunia pendidikan. Yang pertama itu dari berbicara pengangguran dari tingkat SMK, mungkin yang tadi Pak Agus bilang benar,
karakteristik dari siswa tersebut. Karena dari beberapa pengalaman saya di industri, pengangguran SMK itu terjadi ketika dari hal PKL, Pak. Jadi ada beberapa siswa, mungkin salah satu sekolahan dia terjun di dunia ini, masuk PKL di dunia industri yang kita pegang, dan berpikir PKL itu hanya untuk mendapatkan nilai, bukan untuk mencari ilmu tambahan ketika di dunia. Di sekolahnya dia itu ada beberapa, mungkin saya berpikir di teknologinya ya Pak, mungkin nggak semua sekolahan udah memakai teknologi-teknologi terbaru. Dan seharusnya siswa itu kan berpikirnya ketika dia PKL, banyak ilmu yang di luar di sekolah yang harus dia dapatkan. Terutama berbicara saya karena teknik dari mesin-mesin yang kita gunakan gitu loh Pak. Saya yakin di setiap SMK belum menggunakan mesin-mesin yang digunakan di industri sekarang. Yang kedua, ketika alumni-alumni dia melakukan kesalahan-kesalahan di dunia kerja Pak, ketika kerja hanya batu loncatan dan memblacklist sekolahan itu. Jadi kita dunia industri itu jadi ilfil, nggak mau ngambil dari SMK salah satu sekolahan itulah. Mungkin ya yang harus dibentuk benar yang bilang Pak Agus, karakter dari si siswa tersebut Pak. Mungkin itu Pak, yang tanggapan saya dari dunia industri. Baik, terima kasih Mas Asep Bahrul Ulum. Mudah-mudahan nanti ini ya menjadi keluarga vokasi keteknikan ya, insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan diperlancar rezekinya. Amin Allah. Amin. Amin Gus. Amin Prof. Amin. Ya, mungkin itu dari apa yang